Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Isra Fauzan. Nah teman-teman, sekarang kita akan mempraktikkan atau mengkonfigurasi sebuah super lab teman-teman. Dan di sini juga teman-teman udah ada topologinya. Dan di sini juga teman-teman ada yang namanya PT activity teman-teman. Dan di sini juga ada yang namanya juga topik dan instruksi teman-teman di sini. Nah, untuk yang pertama teman-teman, kita akan mengkonfigurasi di topologi atau superlab ini teman-teman, yaitu topiknya beberapa di sini ada seperti VLAN dan trunking, port path, router on stick, switch virtual interface atau SPI, DHCP server, routing OSPF, access list, DNS server, dan web server teman-teman. Nah, dan yang kedua di sini ada yang namanya instruction teman-teman. Di sini ada part satu, part 2, part 3, part 4, part 5, 6, 7, dan 8 teman-teman. Yang terakhir, berarti di sini ada part 8 sampai part 8 teman-teman. Nah, teman-teman, di sini juga ada namanya check result teman-teman di sini. Teman-teman masuk di sini juga ada yang namanya komponen item total dan skor teman-teman. Ketika teman-teman udah mengkonfigurasi misal satu konfigurasi di sini ada nambah beberapa. Mungkin di sini ada kayak IP teman-teman tambahin. Di sini juga ada kayak yang IP ketika teman-teman udah tambahin nanti checklist dan seterusnya teman-teman. Jadi record teman-teman sama assessment result ini teman-teman atau activity result ini. Nah, di sini juga teman-teman harus samain untuk instruksinya seperti di sini basic konfigurasi contohnya. Untuk konfigurasi hostname pada setiap router dan switch atau MLS sesuai dengan nama pada display. Di sini seperti pilihan 10 harus ketika kita konfigurasi kita harus pilihan 10 pada besar semua dan di sini juga seperti ada konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Untuk enable secret itu bebas, tapi di sini instruksinya SID, maka ketika kita harus konfigurasi, kita harus pakai yang namanya passwordnya SID juga teman-teman, supaya si check resultnya nambah teman-teman. Seperti di sini ada completion 2% ketika kita beberapa konfigurasi, masukkan, nanti si persennya itu nambah teman-teman. Nah, teman-teman langsung aja kita ke beberapa instruksinya. Di sini teman-teman ada instruksinya part satu basic konfigurasi teman-teman. Sebentar teman-teman. Kita geser dulu. Nah, oke. Nah, kita ke activity-nya lagi teman-teman. Kita lihat instruksinya. Konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Yang berarti teman-teman setiap router atau multi-layer switch dan router teman-teman atau switch di sini ada namanya. Nah, di sini namanya di display ini yang maksudnya di TPT instruksi tadi. Kita langsung aja teman-teman dan jangan lupa juga kita pakai yang namanya enable secret teman-teman, yaitu pakai passwordnya SID. Langsung aja teman-teman gabungin enable konfigurasi terminal. Kita masuk ke mode global konfigurasi. Teman-teman hostname-nya harus pakai nama besar ya teman-teman. Soalnya di sini untuk di displaynya nama besar teman-teman, yaitu SW4 atau Swiss 4. Dan jangan lupa enable secretnya juga kecil teman-teman untuk huruf-hurufnya. Jadi nah, ini udah untuk Swiss 4, sekarang yang multi-layer Swiss 2. Dan seterusnya teman-teman sama hostname-nya di sini MMS2 enable secretnya SID kecil jangan lupa teman-teman huruf-hurufnya untuk si enable secret. Di sini router, konfigurasi terminal, hostnya pada besar RTR 2 dan enable secretnya SID kecil teman-teman SID. Kita ya ke sini yaitu RTR 1 atau router 1, enable konfigurasi terminal, hostname
ATRS1 enable secret ID. Nah, sekarang router ini teman-teman rada nyumput sedikit. Sebentar teman-teman, kita zoom dulu. Nah, kita konfigurasikan kasih enable secret dan hostname. Hostname-nya jangan lupa RTR3 teman-teman. Enable secret-nya SID. Dan di sini jangan lupa switch-nya switch 3, oke. Konfigurasi terminal hostnya switch 3 SID. Enable konfigurasi terus hostname ls enable script SID, passwordnya SID teman-teman. Terus hostnya terus SID. Oke, konfigurasi terminal host. Nah, switch, sorry teman-teman, kita kayak besar kapital enable secret host ID. Nah, teman-teman, setelah teman-teman udah mengkonfigurasi enable secret dan hostname pada tertera di displaynya masing-masing, sekarang kita lihat si instruksinya selanjutnya lagi. Kedua, konfigurasi pilihan dan trunking dalam multi-layer switch 2 dan switch 4. Berarti daerah ini teman-teman topologi yang di sini. Dan untuk yang pertama, buat pilihan lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display seperti pilihan 10, pilihan 20, pilihan 30 teman-teman. Dan konfigurasi yang kedua, konfigurasi port bus pada semua interface yang terhubung ke PC teman-teman. Dan ketiga, konfigurasi SBI atau Swiss Virtual Interface dan DHCP server pada multi-layer switch 2 yang di sini teman-teman untuk semua pilihan-pilihan 10, 20, 30 pada topologi yang daerah ini. Set DNS server pakai IP 192.168.90.2 jika DHCP teman-teman. Di bawah ini ada juga IP-nya untuk kita dekonfigurasi di multi-layer switch 2. Dan yang terakhir, konektivitas pastikan semua PC dapat saling melakukan ngeping atau kirim surat teman-teman. Nah, langsung aja teman-teman, kita langsung buat namanya pilihan terdahulu di switch 4 ini teman-teman. Kita keluar dulu konfigurasi terminal PL10. Name-nya juga sama teman-teman. Nah, di sini teman-teman pakai namanya pilihan 10 seperti tertera di display teman-teman, yaitu pada kapital semua. Oke, langsung aja mulai. PL20 name pilihan ini juga sama teman-teman, 30 di sini juga 30. Nah, setelah ini teman-teman kita masukkan, dikarenakan takutnya lupa, teman-teman langsung aja masukkan yang namanya mode trunking, plan trunking ke yang jalurnya ke sini teman-teman, ke multi dari switch 2 mode terang. Oke, udah. Nah, setelah ini teman-teman, dan setelah ini kita teman-teman masukin yang namanya pasar Ethernet nya teman-teman, yang kabel-kabel terhubung pada PC. Kita lihat di sini untuk yang terhubung pada switch 4 ini ada berapa port flash? Di sini ada 2, 3, 4, 5, 6 sama 7. Oke. Teman-teman harus ingat di sini 2 sampai 3 switchport mode access
switch port akses pilihan 10 teman-teman. Di sini jangan lupa kita spasi. Dan di sini teman-teman, switch port. Nah, port pass itu apa sih? Spanning tree port pass itu. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini masih oranye kan untuk si indikator lainnya atau lampunya. Tapi ketika kita mengkonfigurasi ini, maka langsung teman-teman. Untuk fungsinya si spanning tree port pass itu mempercepat sebuah konfigurasi teman-teman. Oke? Nah, itu kegunaan pada spanning tree port pass supaya jadi cepat untuk pas ketika terhubung ke port-portnya teman-teman atau ya, supaya cepat teman-teman jika melakukan sebuah konfigurasi pada jalur atau port pass atau port Ethernet atau gigabit dan lainnya teman-teman. Nah, langsung aja teman-teman kita lanjutin kita ke interface range FA0 yang pilihan 20 teman-teman yang berarti 4 sampai 5 switch port mode akses switch port akses pilihan 20 teman-teman dan jangan lupa spanning free port pass-nya teman-teman. Sekarang yang 30 interface range FA cluster Ethernet 06 sampai 7 switch port mode akses switch port akses pilihan 30 dan switch spanning tree port pass. Nah, udah teman-teman. Sekarang kita akan melakukan yang namanya SPI atau dan DHCP pada multilayer switch 2 ini teman-teman. Sebentar teman-teman. Sekarang kita ngelakuin DHCP atau SPI. Dan jangan lupa dulu sebelum itu teman-teman kita yang namanya buat pilihan terlebih dahulu biasa teman-teman. Kita sama teman-teman pilihan 10 kapital semua untuk namanya karena tertera di displaynya kapital semua. Nah, sampai sama pilihan 30 teman-teman. Nah, kita sebelum itu teman-teman kita namanya ranking dulu. Nah, untuk multi switch itu teman-teman ada rada berbeda untuk si konfigurasi trunking. Kita masuk dulu interface passer Ethernet 1. Itu sebelum switch port mode trunking, kita harus pakai dulu konfigurasi switch port trunk encapsulation .1q teman-teman. Itu teman-teman untuk konfigurasi atau komennya. Sekarang teman-teman kita masukin untuk si passer Ethernet-nya yang terhubung sama si MLS ini yaitu pilihan 10 dan pilihan 30 doang teman-teman, enggak pilihan 20 ya. Soalnya langsung aja kita lihat passer Ethernet-nya 3 ini 2, oke. Ini 4 dan di sini 5. Oke, teman-teman harus ingat interface RFA02 sampai 3 switch port mode akses switch port akses pilihan 10 teman-teman spanning tree port pass. Sekarang yang terakhir interface FA04 teman-teman sampai 5 switch port mode akses switch port akses pilihan 30. Soalnya ini yang pilihan 30 teman-teman si port pass-nya spanning port pass. Sekarang teman-teman kita akan biasa yang ketiga konfigurasi SPI dan DHCP server pada mode service 2 untuk semua pilihan teman-teman dan jangan lupa set dan servernya yaitu 192.168.90.2 teman-teman. Nah, langsung aja teman-teman bertes pilihan 10 teman-teman. Nah, kita setelah ini, setelah kita masuk ke SPI-nya, interface pilihan 10, kita kasih namanya IP teman-teman. 192 dan IP-nya udah tertera teman-teman. 10.1 teman-teman 255.255.25.0 teman-teman. Kita masuk ke selanjutnya ke pilihan 20.
Nah, kita IP di sini 192.168 titik 20 titik 1 255 titik 25 titik 255 titik 0. Nah, sekarang kita yang pilihan 30-nya teman-teman. Terus pilihan 30 200. Nah, kita kasih IP teman-teman 192.168.30.255.255.255 sorry teman titik 0 teman-teman. Nah, setelah teman-teman SPI, sekarang teman-teman jangan lupa yang terakhir yaitu DHCP teman-teman. Nah, langsung aja teman-teman kita konfigurasi sebuah DHCP pada multi-layer switch 2 supaya memberi IP pada ini teman-teman pada PC-PC tersebut dan kita akan melakukan konektivitas ping pastinya. IP DHCP full VLAN 10 dan networknya 192.168.10.255.255.255.0 teman-teman. Dan defaultnya 192.168.10 jangan lupa titik satu pastinya. Dan DN servernya ini yang dimaksud di tadi instruksinya teman-teman 192.168.90.2. Selanjutnya sekarang yang pilihan 20-nya teman-teman. Kita ganti pilihan 20. Kita main cepat aja di sini. Kita ganti IP networknya yang ini 20. Ini juga 20 teman-teman. Di sini juga ganti. Ini kita pindah pilihan DHCP pilihan 30. Yang networknya kita ganti juga. Dan nah udah. Nah, teman-teman, setelah teman-teman IP DHCP, teman-teman jangan lupa di sini yang namanya ada namanya DHCP exclude address, teman-teman. Nah, ini tuh untuk mengecualikan sebuah IP pada PC, teman-teman. Ketika mau DHCP, teman-teman. Ketika memberikan ke PC, ketika mau DHCP-in. Nah, untuk si konfigurasinya, IP DHCP exclude address dan kasih IP-nya, teman-teman. 92.168.10.1 enter dan sampai pilihan 30 20 10 juga teman-teman. Dan di sini 30. Nah, setelah ini teman-teman pastikan juga kita pakai DHCP dulu. Kita aktifin DHCP dulu supaya kita bisa ngeping soalnya kita kasih IP terlebih dahulu teman-teman. Kita kasih dulu teman-teman sama semuanya kita supaya udah ini udah juga sama teman-teman. Saya ini bisa untuk bulan 20 juga terhubung sama si multi-layer switch-nya. Kita lihat dulu. Oke, terhubung juga teman-teman. Nanti setelah udah semua DCP kita ping-ping kita kita bisa. Nah udah. Nah sekarang kita lakukan uji konektivitas. Pastikan semuanya bisa terhubung. Kita coba antar pilihan ya sama pilihan successful teman-teman. Successful. Sekarang kita pakai ini teman-teman comment prompt di sini kita lihat dulu untuk IP-nya 10.3. Oke. Di sini kita sini 10.3. Kita teman-teman harus tahu untuk si IP-nya 10.3. Nah, teman-teman bisa lihat reply from TTL masuk teman-teman. Send terkirim 4. Oke. Untuk yang pertama, untuk yang basic konfigurasi udah teman-teman. Nah, sekarang kita lihat lagi. Teman-teman bisa lihat untuk completion-nya nambah 35%.
Di sini juga teman-teman bisa ngecek resultnya assessment item. Udah ada totalnya ada berapa, skornya berapa, yang checklistnya berapa, teman-teman. Di sini udah untuk yang tadi kita report DNS server dan IP kita udah, exclude address juga udah tadi, pengecualian, terus IP DHCP juga udah, terus akses VLAN, port path juga udah yang mempercepat ini teman-teman pesta Ethernet dan akses VLAN juga udah, RTR juga udah di sini enable secret hostname-nya juga. Di sini switching masih 27, routing, physical, order udah semua 17 teman-teman, IP masih 28 dan ACL belum teman-teman. Nah, langsung aja teman-teman kita lanjutin yang kedua instruksinya. Konfigurasi VLAN dan trunking dalam multi-layer switch 2 dan switch 4 teman-teman. Nah, yang pertama instruksi yang satu, buatlah VLAN lalu sesuaikan dengan yang nama yang tertera di display. Sama aja teman-teman seperti yang di sini. Oh, sorry, salah teman-teman. Yang ini teman-teman, yang konfigurasi VLAN trunking. Tadi udah teman-teman yang dua. Sekarang yang tiga maksudnya. Konfigurasi VLAN trunking pada multi switch satu, switch satu dan switch 2. Yang berarti yang di sini teman-teman, daerah multi switch ini sampai ke sini. Langsung aja teman-teman buatlah VLAN lalu sesuaikan dengan, kalau VLAN-nya sama aja teman-teman pada kapital semua untuk hurufnya. Dan konfigurasi port path pada semua interface yang spanning tree port path itu teman-teman supaya saling terhubung ke PC. Dan jangan lupa juga konfigurasi SPI atau switch virtual interface dan juga THCP server pada multi switch itu yang di sini yang di atas. Untuk semua pilihan dari ada pilihan ada berapa aja? Ada pilihan 40, 50, 60, 70. Berarti ada 4 pilihan dengan pilihan 40, 50, 60, 70. Dan biasa set DNS servernya itu kita pakai pas nge-DHCP kita 90.2 teman. Dan di bawah ini detail IP-nya juga udah ada. Dan yang pastinya terakhir, pastikan semua PC dapat saling ping teman-teman. Nah, langsung aja teman-teman, kita langsung aja karena kita mulai di switch ini teman-teman. Si switch satu enable ID, kita jangan lupa masukin kata sanding atau passwordnya. Dan yang pasti yang pertama kita buat namanya VLAN dulu dan namanya juga VLAN full. Sekarang kita main cepet aja teman-teman, kita ganti-ganti aja. 50, 60, 60, 70. Nah, teman-teman langsung aja kita, ketika takutnya lupa, kita pastinya apa? Kita langsung terangin dulu, yaitu interface FA01. Kita lihat dulu yang ke atas, yang ke multi-layer switch. Ya, berarti satu. Di sini juga nanti kita terangin dulu supaya takutnya lupa. Switchport, switchport mode trunking. Nah, setelah ini teman-teman kita masukin si pesan Ethernetnya yang ke bawah ini teman-teman pada PC-PC semua supaya kita bisa masukin DHCP nanti pada multi switch-nya teman-teman. Supaya saling terhubung, terhubung dan terhubung. Spanning tree. Langsung aja teman-teman kita interface range FA0, kita lihat untuk di sini ada dua, di sini sampai, oh berarti 2 3 4. Ini 2 3 4 5 6 7. Di sini berarti 8. Di sini berarti ini anggapannya pilihan 60 yang pada di switch 2 teman-teman. Oke, langsung aja. 2 sampai 4 dengan switch port mode akses. Jangan lupa switch port akses pilihan 40 teman-teman. Jangan lupa pilihan 40 bukan 10. Dan spanning tree port path. Nah, sekarang interface range FA05 sampai 6. Switch port mode akses. Sorry teman-teman. Akses. Astagfirullah. Switch port akses pilihan 50. Jangan lupa spending port-nya juga. Sekarang interface range FA07 sampai 8 ya. Mode akses, switch akses VLAN,
60 teman-teman. Spending podcast jangan lupa supaya mempercepat konfigurasi. Nah, setelah ini teman-teman yang pastinya udah kita tracking, takutnya kelupaan. Kita ke switch satu berarti, oh switch 2 di sini. Enable SID, jangan lupa konfigurasi terminal, dan jangan lupa kita buat pilihannya dulu. Lebih dahulu pilihan 40, name pilihan 40. Langsung kita mode cepat aja. Pilihan 50, pilihan 50 juga. Pilihan 60, pilihan 60 juga di sini. Pilihan 70. Ini juga pilihan 70 tapi kita pakai langsung aja ke mode trunking dulu. A01 switchport mode trunking. ATR teman-teman, salah. Trunking. Nah, langsung kita masukin faster S alternate-nya, port flashnya. Oke, kita lihat dulu sih untuk ininya. Di sini 2, oke. 3, 5, 4. Nah, kita langsung interface range jarak atau master ethernet 02 sampai 3. Switchport mode akses, switchport akses pilihan 60 teman-teman. Dan jangan lupa spending di port base-nya. Selanjutnya interface range FA0 berapa teman-teman? Lupa. 5 4 sampai 5. 4 sampai 5. 4 sampai 5. Oke. 4 sampai 5. Support mode akses support akses pilihan 70 akhir dan spin port pass. Nah, setelah ini teman-teman, jangan lupa pada kita setelah konfigurasi port pass pada si semua switch dan buat pilihan, sekarang kita yang pastinya kita buat SPI, interface pilihan, terus kasih IP, terus dan juga DHCP teman-teman. Langsung aja pada multi layer switch satunya. Dan jangan lupa teman, pastinya kita buat kalau terhubung kita harus buat sorry teman-teman pilihannya dulu. Kita pastikan pilihan dulu. Kita buat pilihan 40 sama teman-teman seperti yang pada switch 12 pilihan 10. Nah, kita langsung mode cepat aja. 60, 5 pilihan 10, 60, 60, 70, dan 70. Dan jangan lupa teman di sini kita langsung aja interface trunking teman-teman, interface range jangan lupa karena langsung 2 aja tuh. 01 sampai 2. Dan jangan lupa teman-teman sebelum ngetrang kita apa di multi-line switch kita pakai mode switch trunk encapsulation .1q teman-teman. Terus switch port mode trunk. Nah, udah kita keluar. Ya, sekarang kita langsung aja dikarenakan tidak ada yang tersambung pada multi switch ini atau ini teman-teman port-port yang terhubung pada PC, kita langsung aja kita SPI aja, SPI switch virtual interface. Interface pilihan 40 dan jangan lupa kasih IP-nya IP address 192.168.40.125.255.255.255.0. Nah, langsung aja teman-teman. Kita mode cepat aja. Kita ganti interface pilihan 50. Kita langsung cepat 50. Ini ganti jadi 60 juga. Kita ganti ini untuk si IP address-nya kita kasih yang 60.1 juga sama teman-teman. Dan terakhir, nah, nah
Udah teman-teman. Setelah ini kita apa DHCP teman-teman untuk si semua pilihan. Pilihan 40, 50, 60, dan 70. Dan yang terakhir teman kita IP DHCP full pilihan 40. Networknya kita pakai 192.168.0.255.255.255.0. Kita langsung dan si default returnnya 192.168.40.1 dan si DNS servernya biasa teman-teman 192.168.90.2 teman. Nah, kita langsung aja sama untuk full pilihan 50, 60, 70. Cuman beda defaultnya sama networknya aja teman-teman. Kita masuk dulu ke pilihan 50 ini. 50, 50. Ini juga DNS servernya jangan lupa. Kita masuk pilihan 60. Kita kasih DHCP pada pilihan 60. 60, 60 ini juga kita kasih sekarang yang 70 teman. 70. Sekarang kita untuk di port 70 juga kasih dan servernya 90.20 teman. Titik 2 teman. Sorry teman. Nah, setelah ini teman-teman jangan lupa yang pastinya memberikan DHCP exclude teman-teman supaya mengecualikan sebuah IP untuk ketika memberikan pada PC-PC tersebut masing-masing PC. IP DHCP exclude 192.168.40.1 sama teman-teman untuk 50 juga sama, bilang 60 juga sama, dan bilang 70 juga sama teman-teman. Dan sekarang kita coba DHCP, kita perbesar ke desktop IP konfigurasi, nanti kita coba ping satu persatu. Juga successful, pasti successful soalnya perpilan teman-teman. Langsung aja kita percepat. Nanti kita lihat-lihat ketika pas pingnya. Ini successful juga. Kita lihat sekali aja yang fokusnya. Oke, ini successful. Ini langsung aja kita close. Soalnya itu udah sama pilihan 60, pastinya berhasil. Ini pilihan 10. Kita lihat dulu. Successful juga di sini. Oke, dah. Untuk 70 juga successful teman itu di HCP-nya. Dan apakah kita bisa saling sorry teman-teman. Oh, di sini file teman. Apakah ada yang kurang teman-teman di sini? Kita lihat untuk si interface-nya dulu. Oh iya benar teman-teman. Ada yang salah. Kurang. Interface range, sorry teman-teman. Untuk ada yang kurang di sini 4 sampai 5. Yang seharusnya 4 sampai 6. Support path-nya 4 sampai 6 kita ganti dulu. Ganti dulu. Akses, support akses jalan 70 kita masukin. Jangan lupa switch port, spinning port path. Kita coba. Nah, udah bisa teman bisa dilihat. Kita takutnya nggak percaya, kita lihat percaya. Ya, udah.
Nah, sekarang kita coba terakhir uji konektivitas pada semua PC ini. Kita delete dulu takutnya gak kelihatan. Successful juga di sini sesama pilihan teman-teman ya. Di sini bisa, di sini kita bilang bisa juga. Nah, sekarang kita coba lihat, kita pakai command prompt aja. Kita 65, kita terminal sapalin, kita di sini 60.5. Ping 192.168 60.5. Nah, teman bisa lihat reply prompt. Berarti bisa teman kirim 4, receive 4, dan lost 0. Nah, sekarang teman-teman kita lanjutkan untuk di activity instruksinya. Sini udah yang part 3-nya sekarang keempat. Konfigurasi pilihan dan trunking pada router 3 dan switch 3 teman. Yang berarti kita berterusarin dulu, kita zoom. Yang berarti yang di sini teman daerah switch 3 ini dan server 1, server 2. Kita lihat lagi. Buatlah pilihan lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Oke. Pilihan berarti pilihan 80, pilihan 90. Dan harus kapital juga tuh. Dan konfigurasi portfresh atau spanning portfresh yang tadi teman pada semua interface yang terhubung pada PC. Yang berarti di sini PC ya cuma 3 doang ya teman pada pilihan 80. Dan konfigurasi router on stick dan DHCP server pada router 3. Yang berarti kita yang seharusnya SPI bukan karena kita konfigurasi di router bukan di multi layer switch, kita pakai router online supaya kita bisa saling tukar data dan server pada router 3 untuk pilihan 80. Nah, di sini kenapa? Dikarenakan pada poin keempat lakukan konfigurasi manual pada server 1 pada server 2 dan berarti di sini kita kasih IP network, gateway, subnet mask dan server kita manual pada server 1 2 teman-teman yang ini. Dan ada router 3 dan di sini juga untuk pilihan 80 doang dan servernya pastinya 90.2. Dan di bawah ini juga udah ada namanya pilihan IP-nya juga dan yang keenam pastikan semua PC dapat saling melakukan ngeping. Nah, langsung aja teman-teman kita buat pada switch C3 ini pilihannya. Kita masuk ke mode enable SID, mode global config, konfigurasi terminal. Kita buat PL80. Name-nya juga jangan lupa 80. Kita cepat 90 90. Nah, langsung aja teman-teman dan jangan lupa teman-teman di sini kita hubungin dulu supaya takutnya lupa ke router yaitu Pester Ethernet 6. Interface FA06 teman-teman. Teman-teman switch port mode trunking. Nah, udah. Nah, ini kita masukin si port nya ini teman-teman. Yang kita lihat yang 80 di sini ada 1 2 berarti 3 di sini berarti ada 4 5 berarti si server ini 4 5 si portnya. Langsung kita masukin ke pilihan-pilihannya masing-masing. Interface arrange app 01 sampai 2 sampai 3. Switch port mode akses, switch port akses pilihan 80 teman-teman. Jangan lupa spanning port plusnya. Sekarang interface arrange FA04 sampai 5 teman-teman, yaitu server 1 2. Spot mode akses, sweet port akses pilihan 90 teman-teman. Spanning 3 ports. Nah, sekarang kita keluar. Sekarang teman-teman kita masuk ke router 3, kita akan melakukan DHCP dan router on stick. Nah, dan jangan lupa teman-teman kita aktifin dulu si indikator lainnya, kita masuk dulu untuk si routernya supaya bisa nyala.
si lampu indikatornya, kita masuk dulu ke interface yang kita mau nyalain, yaitu gig- gigabit 0/1, yang berarti di interface G0/1. Terus no shutdown. Nah, kita keluar dulu, kita masuk ke interface, kita pakai sub interface, pakai pas mau ininya encapsulationnya, interface G01 titik kita ke 80 dulu, kita encapsulation.1q 80, kita teman-teman kasih IP-nya juga 192.168.80.1, teman-teman. 255.255.255.0 pasti. Nah, sekarang interface G01.90, teman-teman. Encapsulation.1q 90. IP address-nya jangan lupa. Kita langsung mode cepat. Kita ganti aja jadi 90 di sini. Nah, sekarang sudah router and stick. Sekarang apa, teman-teman? Kita di HCP server untuk pilihan 80 saja, teman-teman. Soalnya kita kasih IP-nya si server 12 itu manual aja, teman-teman, untuk si instruksi pada tadi, pada activity tadi. Teman-teman langsung aja kita IP DHCP pool pilihan 80. Masuk networknya jangan lupa 192.168.0.255.0.255.255.0, dan di portnya jangan lupa 192.168.80.1, DNS servernya 192, pastinya 90.2, dan biasa untuk dikasih instruksinya. Nah, udah dikarenakan si server itu tidak pakai DHCP, langsung aja, teman-teman, kita udah RTR-nya kita masuk danin. Nah, udah kita coba untuk coba DHCP-in si ini, apakah bisa. Nah, bisa, teman-teman, successful. Kita coba, pasti berhasil, kita close langsung. Sekarang kita namanya ping dulu antar pilan sama pilan. Kita di sini, nah, bisa, teman-teman, successful. Nah, sekarang teman-teman kita lanjut, kita kasih yang namanya IP pada server, ya manual pastinya. Kita konfigurasi manual pada server satu dulu. Di sini, teman-teman, 192.168.90.2, kita kita copy aja untuk ininya, si depot gateway-nya satu aja, dan DNS servernya pastinya 90.2. Kita sama pada instruksinya 90.2. Kita 9 server 2-nya 192.1, sorry, teman-teman, kita copy langsung, kita ganti IP-nya dikarenakan dua udah dipakai sama server satu. Kita ini kita satu di sini dua pastinya karena DNS server 90.2, teman-teman. Nah, udah, teman-teman, kita sekarang melakukan ping. Kita coba ini bisa successful, teman-teman, server. Kita coba in progress, soalnya ini antar pilar, teman-teman, bukan sesama pilar. Nah, sekarang, teman-teman, karena kita sudah ngeping sama lain sesama pilar, kita lanjutkan yang berikutnya, konfigurasi IP address point to point, teman-teman. Teman-teman, sebenarnya untuk di sini ada tambahan, teman-teman, untuk interface apa 06, teman-teman, 6 search mode terang, search terang, terang pada pilihan
80 sampai. Nah, udah. Switchport terang Alouette VLAN 80 sampai 90. Nah, sekarang teman-teman, tadi perintah yang kelima, konfigurasi IP address point to point. Konfigurasi IP address setiap router seperti sesuai dengan IP yang tertera di display. Seperti di sini setiap router dan multi layer switch juga teman-teman termasuk lakukan konektivitas. Pastikan setiap router dapat melakukan ping satu sama lain teman-teman. Yang berarti kita kasih IP teman-teman di sini untuk si multi layer switch antar jalurnya juga teman-teman nantinya. Ya teman-teman kita langsung di mulainya di router 3 teman-teman. Kita keluar dulu konfigurasi terminal teman-teman. Kita masuk dulu. Berapa untuk IP-nya? Di sini 10.6 di sini teman-teman. Tapi ini arahnya kemana dulu? Titik 0 di sini titik 1, sini titik 0. Oke. Kita masuk interface G0 titik 0. Terus teman-teman di router 3 teman-teman. Kita jangan lupa kita no shutdownin dulu supaya si indikatornya nyala. Dan IP address pun kita berikan sama router 3 ini. 10.10.10. Berapa tadi teman-teman? Titik 10.6. 255.255.255.252 teman-teman di sini kita pakai. Sekarang pada router tengah, router 1 teman. Di sini ada dua jalur, yang ke bawah, yang ke kanan dan ke kiri. SID konfigurasi terminal, interface di kosong, kita ke satu dulu, yang ke kanan. 1, no shutdown, udah nyalakah indikatornya? Udah. Kita tinggal kasih IP-nya si dia. 10.10.10. Berapa teman-teman? Titik 5. 255.255.255.252. Dan yang ke kiri, yang ke router 2 teman-teman, G gig gig 0 berarti kan? Gig 0 no shutdown IP address 10.10.10.125.555.255.252. Nah, dikarenakan di sini IP-nya mengarah 1 ke 00 ini. Sekarang di sini untuk router di sini ada 3 jalur yang ke sini, ke sana, ke situ. Yaitu router 2. Kita langsung masuk aja SID konfigurasi terminal dan jangan lupa interface ke kita ke router 1 dulu. IP-nya 2. Oke, intinya 101 no shutdown. IP address 10.10. Sorry teman-teman, titik 10.10.2. 255.255.255.252. Interface gig 0 teman-teman sekarang no shutdown IP address kita yang 0 ke berapa? Berarti 10.9 teman-teman. 10.10.10.9255.255.252. Yang terakhir interface gig 0 yang ke bawah teman-teman. Berarti gig 02/2. No shutdown IP address teman-teman kita kasih 10.10.10.13. 255.255.252. Nah, udah teman-teman untuk yang di tengah. Sekarang kita yang multi layer switch-nya teman-teman. Di sini FA03 teman-teman bisa dilihat. Dan untuk ininya 14. Nah, untuk teman-teman, untuk si multi layer switch ini terbeda. Yang seharusnya router itu no shutdown, di sini kita masukin dulu FA03. Yang seharus di sini kita nyalain no switch port teman-teman. Untuk si multi layer switch ini. Terus teman-teman kasih IP deh. 10.10.10.11 255.255.255.252. Nah, udah.
Udah di sini sekarang yang FA06 teman. Enable SID konfigurasi terminal interface FA06 teman-teman. Di sini kalau nggak salah, ya no switch port juga teman-teman. Dan kita jangan lupa kasih IP titik 10 titik 10 titik 10 10 semua teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita perintahnya uji konektivitas, kita harus ngeping satu sama lain. Kita coba dari sini teman-teman, 10.2 ke 10.1. Kita coba teman-teman konfigurasinya seperti ini. Doping 10.10.10.1 teman-teman, yang di atas, yang paling atas. Yang ini. Nah, teman-teman harus 100% si ininya ketika success rate-nya. Dikarenakan di sini, nah, di sini masih 80%, teman-teman langsung lagi, sekali lagi. Nah, sekarang udah 100% teman-teman. Sekarang untuk router ini sering terhubung. Dan sekarang yang router satu ke router 3 kita kasih IP yang kita tulis yang ini teman-teman. Kita keluar dulu. Itu ping 10.10.10.6 teman-teman. Apakah ini teman-teman? Nah, masih 80% success rate-nya. Kita lagi. Nah, udah bisa teman-teman untuk si ininya uji konektivitasnya untuk si router point to point. Kita udah semua masukin IP-nya pada router atau multi layer switch dan udah uji konektivitas juga. Sekarang teman-teman, yang keenam konfigurasi OSPF dalam semua router teman-teman. Konfigurasi dan instruksi yang pertama, konfigurasi OSPF sesuaikan dengan IP address yang tertera di display. Gunakan ID untuk OSPF 1. Di sini ID-nya kita pakai OSPF 1 teman-teman. Nah, langsung aja teman-teman kita yang dari awal kita mulai dari kanan dulu. Kita coba lihat. Nah, nanti kita baca konektivitas, kita lakukan konektivitas. Kita OSPF yang namanya di router 3. Kita langsung masuk router OSPF 1 karena kita gunakan ID-nya OSPF 1 teman-teman. Kita kita adversifkan jalurnya teman-teman. Kita 10 networknya 10.10.10.4 teman-teman. Di sini jalurnya 4 teman-teman. Untuk adaptive networknya yaitu 4. 10.4. Dikarenakan di sini 5, 6 dan adaptive networknya kita adaptive jalurnya kita pakai 4. Terus 0 backspace 0 titik titik 0 titik 0 3. Terus areanya 0 teman-teman. Nah, sekarang teman-teman kita masukin adaptive jalur pada pilihan 80 dan 90 yang ini teman-teman. Yang berarti kita konfigurasikan network 192.168.80 dulu, titik 0, backspace 0.0.0.255 area 0. Dan sama juga teman-teman untuk 90, sama juga si adaptive jalurnya kita gunakan area 0. Nah, udah teman-teman untuk di router 3. Sekarang di router 1 teman-teman. Kita keluar, sorry teman-teman, kita langsung aja. Router OSPF 1 teman-teman. Kita ID-nya 1 aja. Nah, di sini ada dua jalur, yang ke kiri dan ke kanan. Kita pastikan yang tadi mas sama teman-teman. Untuk yang sini, di sini yang ke kanan ada seperti jalurnya 4, yang berarti ke sini sepertinya jalurnya 0 teman-teman. 10.0. Kita 10.10 yang ke kanan dulu teman-teman. 10.4 backspace 0.0.0.3 area 0. Sekarang kita
Sorry teman-teman. Nah, udah proses, ada prosesnya teman-teman, bisa dilihat. Sekarang kita networknya ganti menjadi nol teman, titik nol. Untuk yang ke kiri, yang expected jarak ke kiri. Jadi nol teman-teman. Enter aja. Nah, itu teman-teman yang pada router satu. Karena di sini satu, ini dua, berarti expected jalurnya seperti jalurnya nol teman-teman. 10 titik. Sekarang yang pada router 2 di sini banyak jalurnya teman. Kita teman-teman pakai aja, kita masukin dulu router OSPF 1 networknya sama teman-teman, yang berarti kita di sini 10, yang ke router satu itu titik 10 titik 0, yang ke sini berarti sebentar, yang ke sini berarti titik 12, yang ke multilayer switch 2 1, dan ke sini 8 untuk multilayer switch jalur ekspektifnya titik 8 ke multilayer switch 2. Langsung aja teman. 10 titik yang ke atas dulu teman. Titik 0. Titik 0 titik 0 3 area 0. Sekarang networknya kita ganti aja nolnya jadi, udah ada peringatan ini juga teman-teman, udah ada prosesnya. 10 titik 12 yang ke bawah, yang multilayer switch 2 satu teman-teman. Dan selanjutnya yang ke multilayer switch 2 itu 8. Itu teman-teman, 8 itu yang ke sini teman. 9 ke 10 out seperti jalurnya. Nah, sekarang yang multi layer switch, kita yang multi layer switch satu dulu. Yang ini kita keluar dulu. Nah, untuk teman-teman, untuk sebentar kita langsung masuk aja. Nah, untuk si multi layer switch itu ada namanya, sebelum ini kita harus konfigurasi IP routing dulu teman-teman. Not enable, yaitu IP routing. Nah, teman-teman langsung masukin yang ini, konfigurasi router OSPF 1. Nah, untuk teman-teman juga harus masukin aspartif jalur yang pilihan di sini teman-teman, 40, 50, 60, 70. Dan juga yang ke atas yang 12 teman-teman. Yang jalur aspartif yang ke atas. Kita mulai dari yang 12 aspartif jalurnya antara router 2 dan MLS satunya. 10 titik 10 titik 12 0 titik 3 area 0. Sekarang teman-teman, 192.168.40 kita 0 backspace 0.0.255, sorry teman-teman, 255 area 0, sorry teman-teman, kita lagi 168.40.0 0.0.0.255 area 0. Sekarang langsung aja teman-teman, percepat. Kita langsung aja 50 di sini. Di sini 60 juga teman-teman. Di sini juga 70. Nah, setelah ini teman-teman udah untuk pada multilayer switch satu, untuk seperti jalur batu networknya. Sekarang yang selanjutnya multilayer switch 2 teman-teman. Kita IP routing yang pertama, terus router OSPF 1. Networknya jangan lupa yang 8 dulu, yang aktif jalur MLS 2 ke MLS router 2 teman-teman. Yaitu 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0. Terus networknya 192 untuk jalur VLAN-VLAN-nya. 168 10.0 0 backspace. Sorry teman-teman.
Kita nimpalin dulu. 168.10.0.0.0.255 area. Oh, dan sekarang, sorry teman-teman. Oh, tidak ada networknya. Kita networking dulu untuk konfigurasinya. Sekarang teman-teman untuk 20 dan 30 juga sama teman-teman. 20 di sini dan 30 di sini. Nah, udah teman-teman. Kita sekarang, nah udah teman-teman. Nah, sekarang kita baca untuk konektivitasnya. Status OSPF neighbors up di semua router teman-teman. Nah, sekarang teman-teman kita cek si neighborship-nya dan juga table routing selesai di semua router dan semua klien dapat melakukan ping. Kita akan ping teman-teman. Coba ping antara switch dari sini ke pilihan 10 ke pilihan 70 contohnya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu, udah kelihatan teman-teman loading proses. Teman-teman kita lihat dulu IP router OSPF teman-teman. Naik bro, naik. Naik, sorry teman-teman, seharusnya ini sini bukan router OSPF, OSPF. Sorry teman-teman. Naik OSPF. Nah, di sini juga udah ada neighbor ID-nya, state-nya pool BDR, date time, address-nya udah ada 14.10.1 teman-teman di sini udah ada. Kita cek lagi yang di sini. Kita cepat aja. Do so IP OSPF OSPF nih. Udah ada juga di sini untuk address-nya dan neighbor ID-nya juga teman-teman pada router 1. Do so IP OSPF nih. Sini juga udah ada neighbor ID-nya 10.5 ya neighbor atau tuan rumah. Kita juga do so IP OSPF. Sini udah ada juga plus 13 yang di sini 13. Sekarang di sini pasti ada 9 teman. Do so IP OS sorry teman OSPF nih 13 ternyata teman-teman dan di sini addressnya 9 pastinya. Soalnya terhubung berarti saling terhubung berarti teman. Nah, sekarang teman-teman kita cek satu-satu apakah udah ada tabelnya. Yang seperti ini table routing selesai di semua router. Kalau udah ada seperti ini teman-teman kita cek satu persatu supaya teman-teman percaya. Sesuai IP router OSPF. Nah, kalau udah di sini teman ada 40 di sini berarti udah ada teman-teman, udah jalan teman-teman, udah aktif. Seperti pilihan 40, 50, 60, 70, 80, 90 di sini juga dan di sini ada jalur aspektifnya juga teman-teman. Aktif bisa kita lihat juga di sini di router 2 terus so IP route OSPF. Di sini juga udah pilihan 10, 20 sampai 90 teman-teman dan jalur aspektifnya. Terus so IP route OSPF. Sini juga udah bisa dilihat teman-teman. Sama teman-teman. Kita lanjutkan do so IP route OSPF. Udah ada juga teman-teman. Dan yang terakhir kita lihat tuh so IP route OSPF. Nah, udah ada teman-teman bisa lihat. Dan jalur expertnya juga nyala. Nah, udah teman-teman untuk oh iya teman-teman, untuk terakhirnya semua klien dapat melakukan ping. Nah, maksudnya ping gini teman-teman. Kita antara pilihan kita bisa ngeping. Kita coba sini ke sini.
In progress, teman-teman. Kita yang dekat dulu. Di sini successful. Di sini ke pilihan 10, pilihan 30. In progress. Kita, nah successful, teman-teman, harus dua kali. Kita di server satu ke paling ujung di sini. In progress. Kita pilihan bold PC 4 ke server satu. Bisa dilihat successful. Kalau teman-teman tidak percaya, kita kita lihat untuk pakai command prompt, teman, supaya jelas. Di sini, sorry teman-teman, API server 90.2 bisa dilihat teman, paling ujung. Apakah bisa? Teman-teman harus ingat di sini untuk si IP-nya 9.168.90.2 ya. Di sini teman-teman udah ada reply from TTL 1.4, terkirim 4, receive 4 dan hilang 0. Berarti udah terkirim tuh, bisa saling terhubung. Kita coba lagi. Kita yang sebelahnya server 3. Kita bisa. Apakah bisa? Apakah ada RTO? Nah, bisa teman. Tapi kalau dikarenakan ada satu RTO kita lagi. Nah, harus dua kali teman-teman bisa dilihat. Berhasil teman-teman untuk semua konektivitasnya. Udah ada dan lengkap dan bisa ping satu sama lain. Dan sekarang teman-teman buatlah konfigurasi DNS dan web server. Konfigurasi DNS server di server satu, buat record untuk akademi sekolahan ID dengan IP. Nah, di sini untuk IP-nya 90.3 teman-teman. Dan buat CNAME record www.academy.sekolahan.id untuk si CNAME-nya ini, yaitu Akademi Sekolahan ID pada server satu teman-teman. Dan konfigurasi web server di server 2 untuk menampilkan welcome to Akademi Sekolahan ID. Dan konektivitasnya pastikan bahwa semua klien dapat melakukan ping dan akses Akademi Sekolahan ID melalui browser saya. Berarti ayo langsung kita praktekkan langsung teman-teman. Supaya teman-teman nggak ini teman-teman. Kita masuk aja langsung ke server. Perintahnya di sini web server satu dulu. Kita masuk ke service. Terus masuk ke di server satu teman-teman ingat. DNS di sini teman-teman onin dulu. Dan teman-teman di sini ininya tipenya record, ada juga ada record triple port record, ada CNAME yang tadi dimaksud. Kita record dulu teman-teman. Dan namanya di sini teman-teman Academy untuk ininya sekolahan.id. Untuk tipenya record teman-teman di sini. Dan jangan lupa si IP-nya tadi 90.3 teman-teman. Itu 68.90.3, bukan 92 lagi teman-teman. Bukan titik 2 lagi. Teman-teman add. Nah, di sini untuk si name-nya teman-teman onin pastinya. Untuk name-nya teman-teman yang tadi www.academy.sekolahan.id. Nah, udah teman-teman, udah benar sekolahan ada academy. Terus teman-teman hostname-nya tadi untuk hostname-nya yaitu academy academy dot sekolahan, sorry teman, sekolahan dot id. Nah, intinya Cinem teman-teman. Oke, teman-teman langsung add aja. Nah, udah. Nah, setelah ini teman-teman ke server 2 kita coba apakah di server satu ini bisa buat web. Tapi teman-teman sebelum itu di servernya kita di sini di index HTML kita edit dulu teman-teman. Untuk welcome to Cisco Packet Tracer kita ganti dulu teman-teman. Jadi sekolah welcome to sekolahan ID. Kapital di sini Academy. Dan di sini ID-nya besar.
semua. Terus teman-teman udah ini, udah academy.sekolahan.id. Kita jangan pakai titik, takutnya ini. Kita spasi aja. Save, terus yes. Nah, sekarang kita lihat ke desktop, kita web server, kita mencoba konektivitas, teman-teman. Kita bisa, apakah bisa? Academy.sekolahan.id. Nah, udah bisa teman-teman. Di sini bisa lihat welcome to Academy Sekolahan ID. Nah, sekarang teman-teman kita ping, kita ping. Apa tapi kita coba dulu teman-teman di PC 22 untuk si web servernya apakah bisa. Nanti kita ping untuk command prompt apakah bisa terhubung. Sebentar teman-teman. Academy titik sekolahan titik ID. Bisa teman-teman, bisa dilihat Academy Sekolahan ID. Nah, sekarang yang dimaksud kita ping si Akademi Sekolahan ID-nya itu ping atau sorry teman, akademi dot sekolahan dot id. Itu bisa dilihat di si reply from-nya bisa dan sekedar kirim 4, receive 4, lost 0. Yang berarti bisa. Kita kirim juga di sini kalau teman-teman nggak percaya. Soalnya kita lihat command prompt, takutnya teman-teman ini sekolahan dot id. Nah, udah teman-teman bisa dilihat reply from. Kita udah teman-teman uji konektivitas ping, web browser, dan perintah-perintah lainnya, konfigurasi DNS dan web server. Nah, sekarang teman-teman yang terakhir, yang ke-8, konfigurasi access list. Konfigurasi access list di router 3 untuk di sini berarti teman-teman yang ini untuk memblokir akses dari pilihan 10 yang berarti yang di kiri, yang di kiri pokoknya. Dan pilihan 60 yang di bawah ke server teman-teman. Jadi nggak bisa, berarti keblokir teman-teman aksesnya. Dan gunakan CID dan gunakan ID-nya akses list 101 teman-teman. Dan uji konektivitasnya pastikan bahwa pilihan 10 dan pilihan 60 tidak dapat mengakses server atau ngeping server. Nah, kita langsung ke router 3 ini teman-teman. Kita guna akses list atau ACL teman-teman. Kita keluar dulu. Teman-teman untuk si konfigurasinya akses list. Dan jangan lupa pakai yang tadi ID-nya teman-teman. Dia ini IP 192.168.10.0 backspace 0.0.0.255. Dan sekarang si IP ininya teman, IP si pilihan 90-nya 192.168.90 backspace 0.0.0.255. Nah, sekarang juga teman-teman cuman ganti kita mode cepat aja. Kita pilihan 60-nya, kita blokir. Nah, teman-teman setelah itu kita teman-teman akses list 101 sorry teman-teman 101 parameter IP ini teman. Nah, udah. Nah, setelah ini teman-teman, setelah konfigurasi access list di router 3, teman-teman kita masuk ke interface giginya dulu. Karena kita kosong, sebentar teman-teman, arahnya itu berarti 01 teman-teman. Yang tadi 1.90. Enter, dan kita kasih IP akses grup 101. Oh, teman-teman. Enter. Nah, sekarang teman-teman kita menanamkan namanya
access list supaya di sub interface-nya 90 yang tadi di 0.90 di interface pilihan 90 teman-teman. Sekarang kita lakukan konektivitasnya. Kita yang tadi pilihan 10 kita ping ke 90. Ping 192.168.90 titik bebas teman. Mau yang server satu atau server 2 teman. Kita yang server satu dulu. Nah, di sini lihat destination host uncreable berarti gak bisa. Sekarang yang sebelahnya yaitu server 2 yang IP-nya 3 teman. Di sini juga gak bisa teman-teman bisa dilihat. Udah jelas. Sekarang yang pilihan 60 soalnya kita pilihan yang 60. Sekarang pilihan 60 yang di switch 1 kita ping 192.168.90.2. Udah kelihatan teman-teman, percepat kita kita yang 3 kita destination host uncreable loss 100%. Nah, sekarang kita yang pilihan 60 di switch sebelahnya, switch 2. Kita ping 192.168.90.2. Nah, bisa dilihat teman-teman. Sekarang yang 3. Dan destination host unreachable. Berarti tidak bisa mengirim dan karena udah ditanamin atau ngeblokir teman-teman. Atau kita coba pakai ini teman-teman. File langsung teman-teman gagal langsung tanpa ada waktu. Kita coba lagi yang di sini ke pilihan server. Nah, teman-teman bisa lihat untuk akses linknya ini dan kita udah juga konektivitas. Nah, teman-teman itu teman-teman untuk super lab dan instruksinya dan di sini juga ada topiknya untuk pilihan ranking purpose OS, SPI, DHCP server, routing OSPF, access list, dan server dan web server. Di sini juga udah completionnya udah 100%. Teman-teman kalau tidak percaya, cek resultnya untuk assessment item. Di sini udah total dan skornya udah sama semua. 1 banding 1, 90 banding 90, 17 banding 17, 8 banding 8, 17 banding 17, 69 banding 69. Switching routing physical alter IP access list. Dan kalau teman mau lihat checklistnya di sini juga udah terchecklist semua. Teman-teman bisa lihat checklist, terchecklist, checklist, dan checklist teman-teman. Apakah ada yang belum teman-teman kita lihat atau tanda X atau udah terchecklist semua untuk pilihannya, konfigurasi WordPress-nya atau nah udah teman-teman untuk akses semuanya juga udah teman-teman untuk activity result-nya udah komponen itemnya juga udah 100% atau item count-nya semua rata itemnya 202 udah juga terchecklist bandingnya dan untuk ATP result-nya juga udah terchecklist semua. Nah, itu teman untuk topiknya dan instruksinya ada 8. Ada topiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan instruksinya ada 8 teman-teman. Nah, teman-teman completion-nya juga udah 100%. Nah, itu teman-teman untuk Super Lab atau instruksi atau konfigurasi praktek untuk Super Lab 1 ada 9 ada pilihan 9 pilihan teman-teman pilihan 10 sampai 90. Nah, itu teman-teman untuk konfigurasi praktek dari saya untuk Super Lab ini. Nah, saya Isra Paujan. Ciao.